kalau dibilang dana darurat, 7 amplop pengelolaan keuangan. 7 amplop pengelolaan keuangan. Ya, amplop ya. Amplop pertama tuh kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang nomor Gitu satu. ya, kebutuhan pokok. Kita taruh sini 50%. Amplop kedua, tabungan atau investasi. Oh, oke, langsung diisi ke tabungan atau investasi. Ya, ini 10%. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh nih. Udah mulai. Oke, udah mulai nih. Halo sahabat. Halo sahabat. Nah, sahabat balik lagi sama saya Abel dan saya Riza. Ini udah episode ke-5 episode kelima nih sekarang. Nah, Mas Riza, ini episode kelima nih. Berarti sebelum-sebelumnya kita sempat ngebahas tentang dompet digital kan, Mas Riza ya? dompet digital, terus investasi, Mas Abel. Investasi, terus kemarin promo-promo tuh kan. Promo, cashback, poin, promo itu merupakan gaya hidup atau strategi bertahan. Sekarang kita mau ngomongin apa nih, Mas Abel? Ngomongin ya Mas Riza, sebetulnya lagi kalau di Instagram saya nih Mas Riza ya, lagi banyak banget seliweran tentang dana darurat. Dana darurat, oke. Nggak tahu ya kenapa, kayaknya sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, dana darurat itu penting, tapi kadang juga kalau nggak ada dananya juga nggak ketabung tuh dana darurat. Nah, kalau Mas Riza sendiri gimana? Kalau saya sih sebenarnya sama. Saya juga belum melakukan persiapan dana darurat ya. Cuman kalau dari teman-teman ya, dari case-case teman-teman sih sebenarnya butuh sih, Mas Abel. Betul. Tapi kalau Mas Riza nyiapin dana darurat, saya tahu sih bakal kemana itu dana darurat. Kemakan sih paling ya. Betul. Udah pasti kemakan dong. Sama saya juga. Kalau kemakan lapar dong. jam 12 malam, Darurat itu dipakai dananya. kemana-mana nih. Iya, biar nggak kemana-mana, Mas Abel. Kita langsung ngobrol aja. Kita kenalin Pak Manuel Irwan Putra selaku Head of Digital Business dari Adila Finance. Halo, Pak Manuel. Pak Manuel. Halo. Apa kabar, Bel? Apa kabar, Za? Baik, Pak. Bapak sendiri gimana, Pak? Kabar, Pak? Luar biasa, fantastis. Nah, Pak, jadi sebelum bertanya ke Bapak nih, ternyata saya sama Mas Riza nih punya permasalahan yang sama ya. Permasalahan sama tentang dana darurat. Dana darurat nih, Pak. Nah, sebetulnya nih, Pak ya, kalau pertanyaan pertama nih Pak, buat Pak Manuel nih Pak ya. Ngerasa nggak sih Pak, sebetulnya kita ngerasa bahwa hidupnya kita nih udah stabil-stabil aja nih Pak. Okay. Nah, padahal sebenarnya kita nggak tahu kejadian apa yang ada di depan kita yang akhirnya ngebuat kita nih sebetulnya perlu nih menyiapkan dana darurat nih. Nah, contohnya Pak, kayak yang belakangan ini lagi terjadi kan Pak, banyak case efisiensi di mana-mana Pak. Kayak menurut data KSP ini Pak, dari Januari sampai bulan April 2025 ini udah ada 26.000 karyawan yang kena PHK Pak. Nah, jadi gimana tuh Pak kalau dari Pak Manuel? mana Pak tanggapan Pak Manuel? Ya, saya juga turut simpati ya. Kondisinya ternyata banyak perusahaan yang harus melakukan efisiensi. Secara bisnis memang kalau kondisi pasar bagus, pasti kita akan rekrut banyak karyawan baru. Tapi pada saat pasar lagi kurang bagus, salah satu strategi bertahan perusahaan ya memang harus melakukan efisiensi atau mengurangi cost. Salah satunya adalah mengurangi jumlah karyawan. Nah, saya turut simpati buat teman-teman atau siapapun di luar sana yang terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Cuman, life must go on kan ya? Jadi, yang kita harus lakukan, kita harus mempersiapkan diri kita. Anything can happen. Siapa yang bisa prediksi pandemi terjadi pada saat itu? Kalau dibilang dana darurat, ya harus ada. Harus diadakan. Karena yang perlu dan sangat perlu untuk kita miliki adalah kesadaran bahwa kejadian tak terduga itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Makanya kita melakukan persiapan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Benar. Kalau saya biasanya jas hujan Mas Abel. Payung soalnya kurang muat. Emang jas hujan muat? Ada. Kurang. Nah, ternyata memang sebetulnya kalau menurut Pak Manuel sendiri itu dana darurat ternyata itu memang penting. Memang harus kita siapkan bagaimanapun caranya. Nah, betul banget. Pak, nih ya Pak, kalau pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, kayak ini kalau kita ngelihat mungkin banyak terjadi di kalangan Gen Z gitu ya Pak. Mereka dapat gaji pertama, mereka melakukan self reward buat mereka sendiri. Nah, sebetulnya padahal kalau mereka sudah mulai melakukan tabungan
untuk dana darurat itu mungkin akan lebih baik nih Pak ya. Nah menurut Bapak supaya mereka bisa melakukan bahwa ini yang kita lakukan ini adalah anak-anak Gen Z ini, ayo kita dorong untuk supaya bisa mulai melakukan tabungan untuk dana darurat, itu gimana tuh Pak? Saran Bapak? Ya, tadi ngeliat dari yang self reward itu ya Mas Abdul. Kan mungkin bisa ini Pak, gimana sih bedanya self reward yang sehat sama yang malah bikin susah nanti? Ya, kalau saya ngelihatnya ya, self reward itu bagus, memberi sesuatu kepada diri sendiri atas suatu raihan yang baru kita dapatkan. Biasanya kita memasuki jenjang yang baru ya. Setelah selesai sekolah, kuliah, kita masuk kerja. Pada saat masuk kerja, kita menikmati sesuatu pendapatan yang sebelumnya kita belum miliki. Nah, apapun itu kita harus melakukannya dengan bijaksana. Jadi, kalau dibilang bijaksana itu memang perlu disadari dari awal. Nggak ada yang bilang kalian harus bijaksana dari usia berapa. Cuman banyak belajar, banyak baca, kita tahu bahwa dengan self disiplin kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Self reward is good. Kadang-kadang kalau di era saya bukan untuk self reward, habisnya buat naktir teman-teman, buat naktir keluarga. Karena begitu kerja langsung, oh selamat ya dapat kerja ya. Nanti gaji pertama traktir om dong, traktir tante dong, traktir kakak, adik, teman-teman kantor minimal satu divisi gitu kan. Satu divisi. Benar. Nah, jadi ya kalau kita ikutin juga kadang beban bisa jadi habis, tapi kalau kita nggak ikutin kan tradisinya begitu gitu kan. Benar. Tapi bisa jadi kita mentraktir sesuatu yang besar atau sebenarnya karena ini syarat ya traktir yang affordable aja buat kita. Mas sebenarnya sih mungkin bisa aja kayak beliin beli donat satu lusin satu divisi itu mungkin yang lebih itu bijaksana. Bijaksana ya Pak. Emang biasanya kalau self rewardnya Mas Riza apa sih? Kalau saya buat diri sendiri ya, saya sih makan enak sih Mas Abel. Okay. Sebetulnya Nah, itu kayak pertanyaannya udah ketahuan ya Pak jawabannya apa ya? Udah tahu jawabannya, Udah tapi tahu. pura-pura nanya. Nah, Kalau Mas saya Abel, terkadang sih suka beli sepatu gitu ya. Terus suka kadang karena saya sudah berkeluarga gitu ya. Oke. Jadi suka pengen ngajak anak sama istri nonton atau makan enak juga sih sebetulnya. Nah, Pasti untuk itu tuh saya baca satu buku dan sampai sekarang saya juga coba terapkan tuh. Saya mau share sedikit ya. Boleh Pak. Jadi ada satu buku, saya agak lupa judul bukunya. Tapi dia mengajarkan 7 amplop pengelolaan keuangan. 7 amplop pengelolaan keuangan. Ya, amplop ya. Zaman dulu orang digaji dikasih cash. Belakangan aja sekarang semuanya transfer. Oh iya, Gitu kan. Kenapa amplop? Karena kan kalau uang cash segini turun tuh kelihatan kan. Kelihatan makin Begitu tipis, turun, ya, wah ini makin tipis nih. Dari Gue mesti hati-hati nih gitu Iya, kan. iya. Masih seminggu lagi sebelum gajian gitu kan. Jadi kelihatan, physically kelihatan. Nah, jadi saya juga coba bikin amplop nih. Ada, nih saya Jadi coba siapin ya. sharing ya. Oke. Jadi amplop itu ada 7, di mana kita bicara amplop pertama tuh kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang nomor Gitu 1 ya, ya Pak. kebutuhan pokok. Kita taruh sini 50%. Kenapa Gitu ya. 50%? Kenapa 50%? Karena kita mesti membagi ke amplop-amplop yang lain. Kita membatasi. Kalau 50% kebutuhan pokok seperti apa sih? Transport ke kantor, makan siang, lalu mesti beli pulsa dan lain-lain itu masuk ke dalam kebutuhan pokok. Tanpa kita penuhi itu semua, kita tidak bisa berfungsi atau bekerja dengan baik. Gitu ya. Nah, amplop kedua tabungan atau investasi. Oke, langsung diisi ke tabungan atau investasi ya Pak? Ya, ini 10%, gitu kan? Kenapa 10%? Kalau lebih besar dari ini mungkin akan nggak stabil yang lainnya, karena kita masih punya amplop-amplop yang lain. Ya. Lalu yang ketiga kita bicara asuransi atau proteksi. Asuransi. Ini sebenarnya bagian dari dana darurat tadi. Kita kan nggak pernah tahu kapan kita sakit, Ya. ya kan? Kalau kita sakitnya cuman flu, cuman ke dokter atau obatin pakai obat biasa, beres. Tapi kalau sakit kita yang harus dirawat di rumah sakit dan membutuhkan coverage yang lebih tinggi, ini adalah suatu yang bijaksana untuk dilakukan. Mulai dari kecil dulu deh. Kan juga kita nggak bisa ambil coverage yang langsung besar ya. Iya. Yang
keempat ini adalah pendidikan dan pengembangan diri. Pendidikan ini bentuknya apa sih? Kita ambil seminar, kita beli buku, memperkaya diri dan mengasah kemampuan kita, menambah skill, gitu ya. Ada yang seminar AI, gitu kan? Kita tahu, tapi belajar sendiri sama diajarin mungkin lebih cepat diajarin. Betul. Udah dikasih tahu tools-toolsnya dan segala macam. Itu penambahan skill. Seminar mengenai being content creator, nah itu seminar juga. Gitu. Jadi ini dialokasikan. Nah, ini nih. Gaya hidup. Dibatasin 10%. Ya, jangan lebih. Kalau emang nggak masuk main padel 2 kali sebulan, ya jangan. Sekali aja, gitu kan. Kalau perlu nggak usah ya Pak. Nah, Bahkan ada yang sering kebalik tuh Pak. Dia gaya hidupnya 50% sendiri ternyata. Jangan nunjuk. Saya 25%. 25. Lebih tinggi dari 10 Mas Adel. Oke Pak, lanjut Pak. Siap, lanjutnya Pak. yang berikutnya adalah sosial atau Sosial amal. atau amal. Gitu ya. Saya rasa di semua agama kita diajarkan ya bahwa di dalam rezeki kita ada hak dari orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini saya rasa untuk sesuatu yang wajar, nggak perlu dikasih tahu. Kita kasih presentasinya, kita berikan. Kadang-kadang terlalu sosial, dikasih lebih banyak, nggak usah. Itu kan semampunya. Sudah 6 amplop tuh tadi. Nah, ini amplop ke-7. 6, ya 6. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh nih. Ketujuh ini, dana cadangan. Ya, Nah, ternyata ini nih. Ya, dana cadangan atau tak terduga. Definisinya tak terduga. Berarti nggak ada dalam rencana, nggak ketebak, bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, ini kita cadangkan di sini. 5% cukup. Karena kan kita juga terlalu besar di sini, sayang juga uangnya nganggur gitu kan. Kalau emang punya lebih banyak, masukin aja ke tabungan atau investasi. Jadi bisa berbunga dan segala macam. Setuju. Nah, itu kan udah 7 ya. Ya, Saya mau nambah satu lagi nih. ada satu tambahan Pak ya. Iya, jadi Boleh nambah. I think di Indonesia kita juga tahu ya bahwa kalau kita kerja kita ada kasih ke orang tua. Nah, benar banget ini Mas Adel. penting. Ya. Ini 5%. Kalau di total semuanya 100% nih. Habis. Gitu kan? Kalau kita nggak bagi-bagi, habis juga sebenarnya. Cuman kagak kebagi dengan rata. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang saya usulkan teman-teman, apalagi yang misalkan baru first jobber, kita coba pakai ini. Nanti kalau uangnya lebih besar, gajinya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, bisa nabung lebih banyak, syukur. Cuman pesan saya, kalau bisa gaya hidupnya tetap dibatasin. Karena lebih baik dipakai untuk kantong-kantong yang lain. Benar banget itu Mas. Jadi sebetulnya gaya hidupnya 10% aja, sisanya kebutuhan hidup 50%. Betul, kalau bisa malah kurang dari 10%. Benar. Terus untuk orang tua juga tetap penting, karena bakal balik lagi ke kita juga kan. Betul. Pasti ya. Apa yang kita kasih ke orang tua pasti baliknya juga ke kita. Nah tadi ada dana cadangan ya, 5% ya tadi. Nah, itu bisa dibilang dana darurat juga kan yang lagi kita bahas nih. Betul. Nah Pak, menyambung ke amplop nomor 7 Bapak tadi itu. Nah itu kan kalau contoh nih Pak ya, pendapatan first jobber yang memang masih kecil Pak. Nah, gimana sih Pak? Mungkin apakah amplop ke-7 itu akhirnya nanti bisa di-skip? Atau ada amplop mungkin yang presentasinya nanti akan dibagi-bagi lagi gitu? Karena kan mereka pendapatannya masih kecil nih. Jadi mungkin, wah yang ke-7 nih, kalau kita, karena yang tadi Bapak bilang ya, dia uangnya kan akan mengendap di situ. Ya, udah deh daripada masukin ke dana cadangan, jadi gue masukin ke investasi aja atau gimana? Kira-kira menurut Bapak gimana tuh Pak? Sebenarnya nanti akan growing wisdom masing-masing ya setelah menjalaninya sendiri. Cuma kalau ditanya, saya usul kalau memang nggak cukup, 2 ini aja yang kita kompromi. Oke. Ya, gaya hidup kita batasin, kalau perlu kita kurangin. Toh nggak ada ini pun fine-fine aja. Gitu kan. Belum cukup untuk beli sepatu on cloud yang baru, ya nanti tunggu 2 bulan lagi gitu kan. Pendidikan dan pengembangan diri, usahakan tetap ada. Cuman mungkin bisa diturunkan. Tidak menjadi sesuatu yang urgent dan crucial, tapi perlu ada. Gitu. Jangan yang cadangan, karena yang cadangan tadi kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kalau kita nggak punya, sewaktu-waktu kejadian, nyesel. Benar, setuju sih Pak. Berarti dari 7 amplop tadi, 7 plus 1 ya? 7 plus 1 amplop tadi, dana cadangan ya memang harus ada. Harus ada. Tapi Mas Adil udah menerapkan belum? Dari 7 itu deh. Dari Saya 7 masih amplop
gaya hidup sih. Itu masuk ke situ semua udah habis itu kadang berarti ya. 50% kebutuhan, 50% gaya hidup. Aduh, kacau ini. Loh, sama kan? Iya, betul. Kan saya kan diajari sama Mas Riza juga sama. Nah, Pak, ini balik lagi nih Pak. Ini kita ngomongin ke masalah persepsi orang, mentalnya orang yang ngerasa dia itu gue udah punya pendapatan, terus gue mau alihkan ke si dana daruratnya ini, tapi dia ngerasa sulit ya. Akhirnya malah mereka ngerasa keganggu gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa akhirnya di stres sendiri nih buat mereka nih kayak, lah gimana sih kok saya nggak bisa sih untuk ngumpulin dana darurat. Nah, sarannya Pak Manuel tuh gimana Pak? Ya, tadi yang saya juga coba pikir ya. Kalau dia tidak bisa mengalokasikan dana untuk dana darurat, yaitu perlu self audit. Jadi sebenarnya apakah penggunaan dana-dana ini sudah optimal? Apakah kita perlu membeli paket data yang 200.000 atau bisa kita turunin ke 90.000 gitu kan? Apakah kita bisa menjaga, misalkan kita tetap butuh makan kan tiap hari ke kantor kan juga mungkin. Apakah kita biasa yang spending makan siangnya 40.000 bisa kita turunin ke 25.000? Ada kok opsi seperti itu. Nah, kita coba atur. Tadi balik lagi, apapun yang dilakukan berangkat dari kesadaran bahwa memang kita butuh menabung untuk itu. Kalau kita tidak ada kesadaran, ya mau diaudit kayak apapun ya berantakan aja gitu kan. Nah, kalau itu bisa kita tekan, kita coba lihat masih ada nggak. Kalau sampai udah diaudit dan nggak ada, berarti penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan. Yaitu kita mesti lihat apakah kita mesti mendapatkan atau mencari tambahan income, gitu kan? Apakah coba jadi content creator gitu kan, yang di sela-sela ininya waktu luangnya untuk melakukan itu atau yang lain lagi. Yang pasti tidak mengganggu kerjaan utama ya. Gitu. Kerjaan utama tetap nomor 1 ya. Tapi nih Pak, Pak, Mas Abel. Yes. Ya, gimana Mas Riza? Saya mau nanya ke Pak Mas. Kirain mau nanya ke saya. Pak, kan masih banyak nih Pak, kayak contoh tadi Mas Abel Pak, masih kayak dana darurat mah nanti aja, kayaknya belum ini banget, belum butuh banget lah ya. Nah, menurut Pak Manuel sendiri, kapan sih Pak waktu yang tepat buat mulai nyisihin dana darurat ini Pak? Ya, kalau ditanya idealnya sejak dari gaji pertama, sejak kita punya penghasilan. Kalau kita punya penghasilan tambahan pun, ya alokasikan secara persentase ke situ. Gitu. Karena kita benar-benar nggak tahu loh. Kalau dibilang tidak terduga, kita tidak tahu kapan terjadinya, berapa besar yang dibutuhkan. Gitu kan? Kalau kita, udah besar nih. Iya, menurut kita besar sekarang. Begitu kejadian tadi beli laptop gitu kan. Laptopnya berapa? 5 juta. Baru ada dana cadangannya 2 juta. Terus sisanya gimana? Jadi kan sebenarnya kita nggak pernah tahu. Jadi kalau dibalik itu ya, sesegera mungkin kita punya penghasilan, kita mulai cadangkan. Gitu. Nah, tadi informasi dari Pak Manuel ternyata kalau mau mulai dana darurat tuh mulai dari sedini mungkin. Gitu kalau bisa kerja pertama langsung udah mulai tuh ya nyisihin dana daruratnya Mas Abel. Betul. Nah, Mas Riza, saya masih kebayang sama 7+1 amplop tadi. Ternyata memang untuk supaya kita bisa ya bisa memproses ya semua keuangan yang kita miliki ya. 7+1 itu memang harus dilakukan tuh Mas Riza. Ya. Ada yang Mas Riza mau tambahin lagi nggak? Ada mau tanya lagi nggak sebelum kita closing nih untuk masuk ke pertanyaan atau? Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya saya banyak mau tahu tentang pinjaman dana tunai, tapi boleh. episode selanjutnya. Episode selanjutnya aja kita bahas gitu ya. Pak, untuk informasi dana darurat ini terima kasih banyak nih Pak. Sehabis ini kita mau tanya tentang pinjaman dana tunai. Siap. Gitu ya. Oke, sahabat, jangan kemana-mana. Kita nanti ketemu lagi di episode 6 bersama saya Abel dan masih bersama saya juga Riza, tentunya bersama Pak Manuel juga nanti. Sama Pak Manuel lagi. Oke. Bye-bye, salam sahabat. Sampai ketemu di Ruang Talk episode 6.